Oh, luar biasa ya pagi hari ini. Kita mau berikan tepuk tangan sekali lagi untuk tim musik yang melayani ya. Oke, thank you. Luar biasa, amin. Pagi hari ini saya mau ngambil satu judul firman Tuhan, judulnya Berhenti Membenci Dirimu Sendiri. Berhenti membenci dirimu sendiri. Kadang-kadang saya pikir, siapa yang membenci diri kita ya? Apakah betul saya itu sedang membenci diri saya sendiri? Itu menjadi satu pertanyaannya, kadang-kadang kita muncul, bukankah kita itu orang yang paling mengasihi diri kita sendiri? Tapi hari ini kita akan belajar sesuatu, bahwa ternyata mengasihi diri kita itu adalah bagian yang sebetulnya tidak mudah, yang Tuhan selalu mau kerjakan dalam hidup kita sepanjang perjalanan hidup kita. Amin. Hari ini saya mau ambil satu kisah dari seseorang yang dari lahirnya pun dia itu sudah mendapat cap yang buruk. Ya. Bahkan di perjalanan hidupnya cap itu menempel dalam dirinya dan sepertinya selalu dia berputar-putar di dalam title itu, di dalam label yang dia bawa sejak dia lahir. Saya berharap ini mungkin firman-Nya ada beberapa poin nanti akan saya sampaikan. Saya akan mencoba untuk tetap stick kepada catatan supaya tidak terlalu lama kemana-mana. Ya, tapi saya mau kita semua bisa merenungkan setiap kali firman disampaikan, setiap kali kisah ini disampaikan. Saya berdoa dan berharap kita semua bisa merefer itu pada diri kita masing-masing di sini. Karena saya percaya sekali pada waktu saya mendapatkan firman Tuhan ini, banyak sekali hal yang Tuhan sampaikan kepada saya bahwa ini ada tentang saya. Ini ada tentang saya. Ya, saya mau kita semua di sini punya satu hal yang sama, nggak perlu lihat kanan kiri, oh ini buat si Anu, ini ada si A, si B, tapi ini buat saya. Apa Tuhan yang Tuhan mau bicara kepada saya pagi hari ini melalui firman Tuhan ini? Amin. Oke, namanya adalah si Yakub. Yakub. Saya pikir nggak salah Tuhan memanggil Yakub akhirnya menjadi Israel, dan kita semua di sini adalah Israel rohani. Kisah perjalanan Yakub adalah perjalanan yang sangat tidak biasa, saudara. Ya, nah kita akan mulai dulu ya dari Kejadian 25 ayat 24 sampai 26. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya, keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, kakaknya. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Saudara, kita semua tahu bahwa lahir dengan memegang tumit, itu saya pikir apakah memang kehendak Yakub sendiri? Tapi ternyata saat dia lahir dan memegang tumit kakaknya, dia diberi nama Yakub. Yakub yang adalah arti kiasan dari memegang tumit seorang. Itu artinya pada masa itu memegang tumit seorang itu ada sesuatu yang tidak sopan, sesuatu yang tidak baik. Ya. Dan ada konotasinya disebut sebagai penipu. Orang yang selalu mau mengambil hak orang lain, orang yang selalu tidak mau kalah dan selalu mau merebut berkat yang orang lain punya untuk kepentingan dirinya sendiri. Bayangkan saudara, Yakub lahir sebagai seorang yang diberi nama Yakub, si penipu. Saya mau menyampaikan di sini saudara bahwa itu sama seperti kita semua di sini. Bahkan sebagian besar dari kita di sini kita lahir dalam keadaan yang kita tidak mengerti kenapa saya lahir seperti ini. Ada anak yang lahir selalu setiap sore sampai malam menangis. Teriak-teriak, menangis, ya. Disebutnya katanya bahasa medisnya itu kolik. Ternyata kolik itu setelah saya browsing itu bukan, tadinya saya pikir karena masalah di perut.
ada something ya di perut dia yang sakit atau mules karena minum susu atau apa, ada yang nggak cocok dengan makanan. Tapi ternyata kolik itu juga bukan bicara tentang perut, tetapi lebih ke psikis. Dikatakan di situ bahwa sebagian besar anak-anak yang kolik adalah anak-anak yang pada waktu dalam kandungan ibunya itu dia mengalami kram. Rahim ibunya itu kram itu keras ya. Mungkin karena ibunya mengalami tekanan pada waktu mengandung, mengalami intimidasi, mengalami masalah hidup, apapun lah alasannya. Sehingga anak itu lahir dalam kondisi intens di dalam kandungan yang terus-menerus tidak ada rileksnya. Selalu menekan sehingga pada waktu dia lahirlah sebagai anak yang cranky, si cengeng. Selalu menangis setiap malam, bikin susah. Bahkan banyak orang tua yang berpikir bahwa ini anak kok saya kena kutuk apa ya karena anak seperti ini. Nangisnya setiap kali malam, setiap kali sore sampai malam. Dan tidak bisa berhenti-berhenti nangisnya. Dikasih susu, susah, digendong-gendong gak bisa berhenti. Ya. Saudara, sampai akhirnya mungkin ada perkataan atau pernyataan dari ibu atau ayah yang memang capek dan lelah. Dan mengatakan bahwa, aduh ini anak bikin susah. Ini anak bikin menderita saya gitu. Nah, perkataan itu banyak, ini mungkin satu hal saja. Tapi ada hal lain di mana seorang anak bisa lahir dalam kondisi yang dia nggak tahu kenapa. Dia menjadi seorang yang penakut. Banyak kisah dari psikolog lah segala macam yang mengatakan bahwa ada background apa segala macam yang terjadi. Tapi sungguh sulit sekali buat kita semua ada di sini untuk kembali melihat ke belakang dan kemudian mulai menyalahkan, oh ini salah orang tua saya, ini salah keadaan, ini salah siapapun yang kita bisa sebut. Tapi faktanya hari ini Yakub adalah seorang yang lahir dengan kondisi seperti itu dan memang dia diberi nama si penipu. Saudara, saya mau sampaikan di sini bahwa ada banyak hal dalam hidup kita saudara, yang kita alami, yang kita jalani hari ini menjadi seperti adanya kita. Kita yang pemarah, kita yang kok cenderungnya gampang sedih, kita yang pemurung, kita yang gak bisa cheerful, kita yang sulit sekali untuk mengucap syukur, bahkan kita yang selalu berpikir negatif, kita yang selalu penuh dengan ketakutan. Ternyata itu semua adalah bagian dari kehidupan kita yang kita nggak bisa pilih. Setuju? Nggak bisa pilih. Ya. Termasuk saya. Ya. Saya nggak bisa memilih kenapa saya menjadi hari ini. Kenapa saya waktu saya SMP, SMA, saya begitu pemalu sekali. Ya, sampai ayah dan ibu saya itu membawa saya kepada seorang ahli anak. Dan ternyata saya juga tidak mau bertemu dengan ahli anak itu, dia malah sembunyi di kamar mandi. Dan ibu saya mencari saya, ya, dan saya nggak mau bertemu dengan dia. Singkat cerita saya mau sampaikan di sini bahwa apakah sudah disebut si penakut, si cengeng, si pemarah, ya, saudara, itu semua adalah label yang dunia berikan kepada kita. Karena apa? Kelemahan kita, karena mungkin kegagalan kita dalam sesuatu hal, karena mungkin ekspektasi orang buat kita yang kita tidak bisa capai. Dari apapun alasannya saudara, saya mau sampaikan di poin pertama adalah bahwa Tuhan tidak pernah memberikan label yang buruk kepada saudara dan saya. Saya percaya sekali pada waktu Yakub diberi nama ini, Tuhan tahu persis bahwa di dalam dirinya dia punya rencana yang jauh lebih besar daripada nama ini. Nanti kita akan lihat perjalanan hidupnya. Tuhan tidak pernah berhenti saat seorang diberi label apapun oleh dunia ini, dan kemudian dia menyerah, dan kemudian dia membiarkan orang itu masuk ke dalam keadaan yang terus-menerus sesuai dengan label yang dunia berikan. Tuhan mengerjakannya dengan firman-Nya, dengan janjinya, dengan kuasanya untuk memulihkan dan untuk menggenapi apa yang dia rencanakan. Saudara, Yakub, akhirnya kita tahu kisahnya bahwa dia menjadi
Israel. Dari dirinya lah lahir 12 suku Israel. Ya. Jadi poin yang pertama, bagaimana caranya supaya kita berhenti untuk membenci diri kita sendiri. Jangan pernah mengatakan bahwa label saya yang buruk hari ini itu karena Tuhan yang memberikannya kepada saya. Saudara, harus mulai dari situ. Ya. Kita harus percaya bahwa Tuhan mau memulihkan kita. Tuhan mau membuat kita lebih baik. Kalau saya pemarah, saya orang yang bawaannya emosional, ya. Kemudian, oh ya memang ini genetik saya. Lalu kemudian saya menikah dan pernikahan kami penuh dengan amarah dan emosi. Kemudian pada waktu istri saya bilang, Yan coba lebih sabar sedikit, lalu kamu harus terima saya apa adanya. Ini ada genetik saya dari lahir, pertama kali keluar pun saya tidak menangis, saya marah-marah sama orang tua saya. Misalnya, betul, perengut ya pada waktu keluar. Saya pikir nggak ada ya bayi seperti itu, tapi ini contoh ekstrim, saya buat supaya lucu sedikit. Tapi saudara, bukan itu. Jangan melabelkan itu bahwa ini saya memang begini. Saya memang orang yang tidak peduli sama orang. Saya memang orang yang keras hatinya. Saya memang orang yang tidak bisa mengasihi sama seperti dia. Saya orang yang pemalu, terus gimana? Kamu mau apa? Terus kamu mau apa? Kamu gak mau terima saya? Ya kenapa kamu mau kawin sama saya? Ya, banyak kali kita memakai itu karena kita pikir bahwa kita diberikan oleh Tuhan memang hal-hal yang buruk seperti itu. Itu bohong, saudara. Itu poin pertama yang saya mau sampaikan. Ya, Tuhan tidak pernah mendestinikan, memberikan nasib buat saudara sebagai orang yang punya label buruk dalam hidup saudara. Itu poin yang pertama. Ya. Kemudian kita baca firman Tuhan berikutnya di Kejadian 25 ayat yang 29 sampai 34. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu, sahut Esau. Sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnya lah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Kita tahu semua kisah ini, saudara. Memang ada bagian di mana Esau terlalu meremehkan hak kesulungannya. Tapi saya mau lebih menekankan di sini bagaimana Yakub begitu trikinya. Dia menjebak kakaknya sendiri dengan makanan itu dan menukarnya dengan hak kesulungannya. Saudara, kenapa saya pikir Yakub bisa ingin hak kesulungan? Ternyata pada waktu mereka ada dalam kandungan, Ishak, ayah Yakub dan Esau, mendapatkan firman Tuhan, satu janji di Kejadian 25 ayat 23. Di situ katakan firman Tuhan kepadanya, kepada Ishak, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Mungkin, ya walaupun tidak tulis dalam firman Tuhan, ibunya Yakub, karena kita tahu kisahnya bagaimana keluarga Ishak juga, saya pikir bukan keluarga yang ideal, jauh dari ideal, saudara. Gimana seorang ayah bisa menyukai satu anak, memfavoritkan satu anaknya begitu luar biasa namanya Esau, dan si ibu bisa begitu memfavoritkan adiknya Yakub. Dan kemudian dua-duanya itu seperti diadu, dibanding-bandingkan. Nah, mungkin bisa jadi terjadi pada waktu firman Tuhan ini disampaikan, Ishak menyampaikan kepada istrinya. Dan kemudian istrinya mulai berpikir bahwa oh, anak yang kedua inilah sebetulnya yang akan menjadi tuan dari kakaknya. Dan kemudian mungkin sejak kecil ya mamahnya ngasih tahu ke Yakub, Yakub, kamu tahu nggak? Kamu akan jadi tuan loh
Yang sulung itu ternyata kamu. Ya, bukan Esau kakak kamu. Harusnya kamu yang dapat berkat kesulungan itu. Dan saudara, poinnya di sini saya mau sampaikan. Janji Tuhan pasti terjadi, betul. Tetapi bagaimana cara Yakub ingin janji Tuhan digenapi, itulah yang bermasalah. Ya. Nah, saya mau sampaikan di sini bahwa Yakub lebih mengutamakan penggenapan janji daripada menyenangkan hati Tuhan. Banyak kali dari kita di sini yang saya tahu janji Tuhan buat hidup saya itu apa. Tapi kita memakai cara kita sendiri. Kita memakai pikiran kita sendiri supaya janji itu segera terjadi dalam hidup saya. Apakah Tuhan tidak mampu untuk menjadikan Yakub memiliki hak kesulungan tanpa Yakub menipu kakaknya? Saya pikir Tuhan tidak seperti itu. Apakah Tuhan menyetujui Yakub melakukan seperti ini kepada Esau? Saya percaya tidak. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara bahwa Yakub lebih memilih penggenapan janji dibandingkan yang menyenangkan hati Tuhan. Dia pakai caranya sendiri. Ya. Saya suka dengan Daud. Ya. Daud di 1 Samuel 24, kita nggak usah buka tapi akan saya sampaikan. Pada waktu Daud bersembunyi, dikejar oleh Saul, dan dia berada di gua yang terletak di En-Gedi. Kita semua tahu ceritanya, bagaimana Saul tidur di dalam gua itu, dan Daud sudah memegang pisau untuk bisa membunuh Saul pada waktu itu. Dan semua orang sekeliling Daud bilang, inilah waktunya Daud. Janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Apa kamu tahu, ingat dulu Nabi Samuel sampai berfirman, ya melalui Tuhan berfirman melalui Nabi Samuel bahwa kamu akan jadi raja menggantikan Saul. Ini mungkin caranya. Saudara, bukankah itu seperti benar? Oh, maybe this the time God used me to fulfill my destiny. Tapi Daud memilih untuk apa? Saya mau dengan cara Tuhan. Saya mau dengan perkenanan Tuhan. Saya mau dengan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kenapa makanya Daud dibilang, he is the man after my own heart, kata Tuhan. Dia tahu apa yang saya mau. Dia tahu bagaimana caranya bersabar. Dia tahu bagaimana caranya percaya bahwa kalau saya sudah berjanji dalam hidup kamu, ya, saya akan melakukannya. Bagaimanapun caranya. Ya, tapi bukan dengan cara kamu, tapi dengan caraku. Saudara, Daud tidak memakai janji Tuhan sebagai pembenaran untuk melakukan hal yang tidak sesuai dengan hati Tuhan. Daud tahu bahwa menyenangkan hati Tuhan jauh lebih penting. Menyenangkan hati Tuhan adalah percaya dengan cara dan waktu Tuhan. Saudara, kita bisa pegang janji Tuhan itu harus, tapi ada cara dan ada waktu Tuhan. Saudara, poin yang kedua ini saya mau tekankan lebih jauh, bahwa hati-hati pada masukan dari orang dan bahkan pada kesempatan-kesempatan yang sepertinya begitu, wow, semua serba mistik ya, serba ngepas banget gitu. Wah, ini mungkin nih jalannya nih. Hati-hati saudara, atau peluang-peluang sebagus apapun, kalau itu tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan, tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau, saudara harus perhatikan, saudara harus berhati-hati dengan itu. Ya. Berbuatlah apa yang Tuhan pandang baik, bukan yang kita pandang baik. Jangan percaya pada perasaan dan pikiran kita sendiri, tapi cocokkan dengan apakah ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Apakah ini sesuai dengan cara Tuhan atau tidak. Saya pikir tidak ada cara Tuhan dengan menipu orang. Tidak ada, dan saya pikir Yakub memakai cara itu adalah dengan caranya sendiri. Ya. Tanpa prinsip bahwa menyenangkan hati Tuhan lebih penting daripada memperoleh penggenapan janji, kita akan menjadi orang yang menghalalkan segala cara, saudara, untuk alasan penggenapan atau janji berkat atau promosi Tuhan untuk diri kita. Ya. Dan mengklaim bahwa janji Tuhan memang adalah untuk saya
dengan tidak memperhatikan apa yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan katakan di Roma 12 ayat 17 sampai 18 dikatakan di situ, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kemudian Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya. Saya mau tekankan di kisah Daud tadi, saudara, di 1 Samuel 24 ayat 9. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu. Kisahnya ini terjadi setelah dia tidak membunuh Saul, dan kemudian Saul bangun, ya. Dan setelah Saul bangun, Saul jelas masih mau mencari Daud. Tapi kemudian apa yang Daud lakukan di sini, kita bisa lihat di ayat yang ke-9. Dan Daud berseru kepada Saul dari belakang, katanya, Tuanku Raja. Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Saudara, Daud panggil Saul Tuanku Raja. Raja seperti apa sih sebetulnya? Sampai masih harus disebut raja oleh Daud saat dia melakukan hal yang jahat dan tidak seharusnya raja melakukan hal seperti itu. Bahkan bukan hanya Daud memanggil Saul raja, tapi Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Tidak peduli bagaimana Saul memperlakukan dia setelah itu, tapi Daud tetap menghormatinya sebagai rajanya. Ini poin yang penting, saudara. Kalau engkau mau dihormati, lakukanlah itu kepada orang lain. Ya. Daud tahu persis bahwa menghormati adalah bagiannya. Bahkan dia merendahkan dirinya walaupun tidak ada yang salah dari Daud. Urusan Saul jadi berubah sikap pada Daud atau tidak, itu bukan urusan Daud. Daud urusannya adalah melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, ini hal yang penting. Poin yang kedua, saudara. Kita kadang sering pikir bagaimana caranya untuk kita tidak membenci diri kita sendiri. Tapi poin yang kedua saya mau sampaikan di sini adalah mengalami penggenapan janji Tuhan bukan dengan menggunakan cara kita sendiri. Saudara, saat kita mau janji Tuhan digenapi dalam hidup kita dan menggunakan cara kita sendiri, saudara sedang memupuk kebencian pada diri saudara sendiri. Percaya sama saya. Kenapa? Karena itu menimbulkan luka, saudara. Itu menimbulkan sakit. Itu menimbulkan perselisihan dan pertengkaran. Dan itu bukan janji Tuhan. Janji Tuhan diberikan tidak bareng satu paket dengan permusuhan. Janji Tuhan diberikan bukan satu paket dengan pertikaian dan dengan kehilangan hubungan dalam keluarga. Janji Tuhan berkat buat hidup saudara tidak berbarengan dengan saudara bercerai dan berpisah dengan istri saudara. Janji Tuhan itu bukan Tuhan berikan saat saudara tidak bisa punya waktu dan mengasihi anak-anak saudara. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Janji yang begitu pure. Janji yang di dalamnya penuh dengan kebaikan, bukan hanya hal-hal yang sifatnya jasmani, saudara, tapi dalamnya ada damai sejahtera, sukacita, kemurahan, kebaikan. Saudara, satu poin yang saya mau sampaikan dari bagian kedua ini adalah saat kita sedang menghadapi hal-hal yang sepertinya membingungkan, apakah ini betul janji Tuhan yang saya harus ambil, ataukah saya perlu bersabar dan menunggu, adalah cek, datang sama Tuhan. Tuhan, apakah ini caranya caramu? Saya percaya kita semua di sini ada Roh Kudus dalam diri kita dan ada firman Tuhan Alkitab yang kita bisa baca. Kita bisa lihat waktu demi waktu bagaimana caranya Tuhan mengerjakan kebaikan dalam hidup seorang saat seorang menunggu penggenapan janji Tuhan dengan cara Tuhan. Nanti kita akan lihat bagaimana Yakub melakukan hal ini dan dia akhirnya menerima konsekuensi dari apa yang dia lakukan, saudara. Dan saya percaya konsekuensi yang Yakub alami gak mudah. Tapi saya akan sampai ke sana. Cuma poin berikutnya, yang kedua, selain kita merefleksikan kepada Tuhan, kita juga mulai bertanya. Bertanya kepada siapa? Saya mau buka 1 Korintus 6 ayat 1.
Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan kepada orang-orang kudus? Ya. Hiduplah dipimpin oleh kebenaran Allah, bukan kebenaran manusia. Pada cara ilahi, bukan dengan cara manusia. Minta nasihat kepada orang kudus, saudara. Orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menjauhi kejahatan. Tidak sekedar orang Kristen, tapi orang yang hidupnya berbuah-buah Roh Kudus di dalam dirinya. Kadang-kadang kita berpikir, saya urusannya urusan di luar gereja. Masa saya tanyanya sama pendeta? Masa saya tanyanya sama hamba Tuhan? Enggak afdol dong. Saya harus tanya sama orang yang memang kompeten dengan bidang itu. Saudara, hidup di luar sana itu bukan terpisah dengan hidup di dalam gedung ini, saudara. Kita nggak punya double life sebetulnya. Apa yang kita percaya di tempat ini, itulah yang kita mau lakukan di luar sana. Sebodoh apapun orang bilang, setolol apapun orang bilang, selambat apapun cara kamu, kalau kamu begitu caranya, kamu nggak akan sukses, bro. Ya. Lu mah ketinggalan terus kereta, lu mah pasti habis lah dibohongin orang. Masa caranya seperti itu? Tapi apa sudah tahu bahwa tetap cara firman Tuhan adalah cara yang terbaik untuk kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik daripada sekedar materi, jasmani. Saudara, saya sampaikan ini buat kita semua di sini, untuk kita menjadi jemaat yang menyadari ada hal-hal yang kita perlu let go. Saudara, walaupun di depan tangan kita ini sudah, wow, ini cuma tinggal saya ambil. Tapi saya tahu, ini bukan cara yang seharusnya. Nama baik, saudara, lebih berharga daripada emas, firman Tuhan, daripada harta apapun. Perhatikan ini, saudara. Ya, anak-anak kita akan membawa nama kita. Pada waktu anak saya nanti sudah besar dan saya sudah tidak ada, orang akan tanya, Pasca Cirebon mungkin, Kin anaknya siapa sih? Ini anaknya siapa sih? Pasti gitu. Oh, anaknya Ian. Ian Kang Endi, Ian yang mana? Itu Ian rumahnya yang di sini dekat pasar, gini bla bla bla. Lah, jangan percayalah Bapak Ibu memang konon. Waduh, itu kalau udah keluar perkataan begitu, saudara, itu kasihan, gitu. Itu kasihan. Hanya karena saya melakukan sesuatu yang saya pikir itu janji Tuhan buat saya dan saya ambil, kemudian saya melakukan segala cara dengan menyakiti hati orang, menipu orang, dengan membuat orang akhirnya tersakiti, lalu kemudian nama itu tercap dalam diri saya dan kemudian diturunkan kepada anak saya. Saudara, minta nasihat kepada orang kudus, minta nasihat kepada hamba-hamba Tuhan, gimana caranya, walaupun kadang-kadang cara mereka, ya ampun ini mah cara surga banget ya. Cara bumi mah kayaknya dunia mah gak seperti ini loh, aduh kayaknya kok tanya sama Ko Yosef gak pas ya kayaknya. Pastor Yosef mah jawabannya kayaknya terlalu Alkitab gitu, gak pas banget lah. Tapi coba renungkan, ambil kebenaran dari situ. Dan mulai terima itu, saudara. Ya. Saya gak bisa kesaksian panjang lebar, tapi dari poin ini ada banyak hal sebenarnya saya alami, tapi saya tahu terbatas waktu. Tapi kalau saudara mau tanya apa aja boleh setelah ibadah, tapi banyak hal pada waktu saya let go something di depan mata saya, akhirnya Tuhan memberikan jauh lebih baik daripada apa yang saya pikir saya bisa ambil dan rebut hari itu. Saudara, Yakub tidak tahu prinsip ini. Dia hanya mau merebut dan mengambil. Ini waktunya sekarang. Ini waktunya saya mengambil berkat yang memang dia jadi bagian saya. Dan sekaranglah waktunya, tidak peduli bagaimanapun caranya. Mau Esau dibohongin sampai sakit hati, mau kakaknya sampai terluka, sampai mau membunuh dia gak mikir panjang. Pokoknya yang penting saya mau lakukan demi janji itu digenapi dalam diri saya. Saudara, poin yang kedua, ya, untuk kita berhenti membenci diri kita sendiri. Mengalami penggenapan janji Tuhan bukan dengan menggunakan cara kita sendiri. Tadi itu poinnya itu, oke? Nah, yang berikutnya, saudara masih mau dengar firman Tuhan?
Ya, ini lumayan saudara, jadi saya udah tanya Pastor Diki, katanya bolehlah agak panjang sedikit, jadi saya pikir nggak apa-apa, saya mau sampaikannya. Oke, yang berikutnya kita baca firman Tuhan. Nah ini lumayan panjang karena saya mau menjelaskan lebih detail seluruhnya ya, kisahnya secara lebih lengkap. Saya tahu kisah Yakub, Bapak Ibu Saudara semua sudah tahu, tapi saya akan bacakan lagi Kejadian 27 ayat 5 sampai 29. Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau, anaknya. Lucu ya, kesannya seperti anaknya Ishak itu cuma Esau. Ya, ketika Ishak berkata kepada Esau, anaknya. Lucu ya, padahal anaknya Ishak itu dua, ada Esau, ada Yakub. Ternyata Yakub itu anaknya Ribka, bukan anak Ishak. Nah ini juga problem sebetulnya saudara, tapi ya udah kita nggak membahas itu, cuma saya akan sampaikan bahwa setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkata Ribka kepada Yakub katanya, anaknya, nah ini anaknya Ribka. Ya. Setelah aku dengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak supaya aku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Ini perintah dari si ibu kepada anaknya. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya. Sedangkan aku ini kulit licin. Nah ini, ya udah beda banget. Pinter juga si Yakub ya. Mungkin ayahku akan meraba aku pada waktu ngasih makanan itu. Ya. Maka nanti ia akan menyangka bahwa aku memperolok-olok dia atau membohongi dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Tetapi ibunya berkata kepadanya, akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku, pergilah ambil kambing-kambing itu. Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sudah itu ibunya mengolah makanannya enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaiannya indah kepunyaan Esau, anak sulungnya. Pakaiannya disimpannya di rumah, lalu disuruh nyala dikenakan oleh Yakub, anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makanannya enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, Bapa, sahut ayahnya. Bapa, lalu sahut ayahnya, ya anakku, siapakah engkau? Jadi kondisinya waktu itu Ishak itu sudah matanya tidak kelihatan ya, sudah hampir buta. Ya, supaya saudara semua mengerti kenapa dia nggak bisa bedakan Esau atau Yakub. Kata Yakub pada ayahnya, akulah Esau anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku, bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku. Ini agar Bapa memberkati aku. Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, lekas juga engkau mendapatkannya anakku, cepat banget ya kamu dapatnya gitu. Karena yang satu berburu, yang satu ngambil dari kandang. Jelas lebih cepat. Ya kan? Betul. Jawabnya, karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku. Ya, wah itu rohani sekali. Lalu kata Ishak pada Yakub, datanglah mendekat anakku supaya aku meraba engkau. Nah Ishak itu pintar, dia tahu ini ada gelagat sesuatu, saya pasti ini Esau bukan. Datang sini kamu, saya mau raba kamu. Setelah berkata, kalau suara Yakub, kalau tangan Esau. Nah itu Ishak ngomong begitu. Jadi dia sedang bingung di dalam pikiran dia nih, ini Yakub Esau ya. Kok suaranya Yakub tapi tangannya sepertinya berbulu. Ini Esau gitu ya. Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia tapi ia masih bertanya. Sekali lagi dia tanya, benarkah engkau ini anakku Esau? Nah, pastiin sekali lagi. Bayangkan, benar nama kamu itu Esau? Siapa sih nama kamu? Ini pertanyaannya. Siapa sih kamu sebetulnya? Jawabnya, ya saya Esau. Lalu berkatalah Ishak, dekatkanlah makanan itu kepadaku supaya ku makan daging buruan masakan anakku agar aku memberkati engkau. Jadi dekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan. Dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku anakku. Nah ini juga si Ishak juga nggak langsung memberkati nih, udah makan, minum, suruh
datang cium lagi. Jadi dia masih ragu-ragu sebetulnya si Ishak ini kelihatannya, ya. Ini saya dibohongin enggak gitu ya. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, ya, diberkatinyalah dia karena dia memakai pakaiannya Esau. Ya. Itu katanya sungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang berkati engkau, diberkatilah ia. Di dalam pandangannya Ishak, dia sedang memberkati Esau. Tapi sebetulnya yang ada di hadapannya adalah Yakub. Poin di sini yang saya mau sampaikan dari kisah ini adalah Yakub menyebut namanya Esau. Dia menyembunyikan licin kulitnya dan menggantinya menjadi seperti Esau yang berbulu. Bahkan sampai dia menghilangkan aroma tubuhnya yang beraroma indoor, rumah. Dia itu orang rumahan. Dan menggantinya dengan aroma parfum padang, belantara. Jadi kalau ada parfum hari ini yang baunya bau padang, ada yang baunya indoor, ini Esau dan Yakub. Ganti parfumnya supaya pada bapaknya cium. Oh, baunya bau matahari ya, bau outdoor nih. Ini berarti anak saya Esau gitu. Poin yang saya mau sampaikan di sini adalah Yakub melihat untuk diberkati dia harus menjadi orang lain. Itulah yang dia dapat pengajaran dari ibunya. Kalau kamu mau diberkati, jadilah Esau. Jangan pernah sebut nama kamu di depan ayah kamu. Karena nama kamu itu udah gak akan kepake. Pakailah nama Esau. Tapi saya mau sampaikan di sini saudara, tidak perlu menjadi seperti orang lain untuk kita diberkati. Kita perlu menerima dan menghargai diri kita dengan semua kelebihan dan kekurangan kita. Ini poinnya. Tuhan menerima kita bukan kelebihan kita aja. Tuhan menerima kita dan mengasihi kita itu bukan kekuatan kita aja, tapi dia mengasihi dan menerima kita satu paket saudara. Kelebihan, kekurangan, ya, kekuatan, kelemahan, semuanya dia terima saudara karena dia yang menciptakan kita. Sebroken apapun kita karena apa yang dunia lakukan dalam hidup kita atau karena kesalahan yang kita perbuat atau apa yang orang lain perbuat buat kita, Tuhan tetap mengasihi saudara-saudara dan saya satu paket. Tidak perlu caranya menjadi seperti orang lain. Banyak sekali kita membenci diri kita sendiri karena kita selalu membangun diri kita bahwa untuk menjadi sukses, untuk menjadi diberkati, saya harus menjadi seperti si A. Caranya seperti si A, cara berpakaiannya seperti si B, rambutnya itu sama seperti Hong Hyun. Ya, siapa? Saya lupa namanya, sorry. Ya, cara berpakaiannya harus seperti Pak, siapa? Ya, Pak Inum atau siapalah. Ya, ada. Tapi saya mau sampaikan. Untuk saudara diberkati dan saudara indah, Tuhan mau membentuk saudara menjadi versi terbaik dari diri saudara sendiri. Bukan versi drama Korea saudara. Bukan versi Hollywood. Bukan versi siapapun. Karena Tuhan mau saudara menjadi yang terbaik di dalam versi Tuhan, yaitu versi saudara sendiri. Saudara, kadang kita tidak pede dengan apa yang kita punya, betul? Kadang apa yang kita bisa juga kita rasanya kurang sehebat seperti orang lain. Dan kita selalu pikir rumput tetangga selalu lebih hijau daripada rumput rumah kita. Berapa hari ini memang saya kadang-kadang lihat ke sebelah saudara sama istri saya, kok tamannya bagus ya, bener. Istri saya pernah ngomong, Jan rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput kita. Oh iya, saya lihat, tapi enggak loh, memang itu lebih bagus. Selalu begitu ya. Saya mau sampaikan bahwa itu benar, ya. Hal itu membuat kita tidak pernah dapat mensyukuri diri kita. Mulailah dengan ini saudara. Mensyukuri ini diri saya dan minta Tuhan, saya mau yang menjadi terbaik dengan versi diri saya. Ya, saya suka dengan satu salon yang saya lewat di satu daerah. Dari depan salon itu baru buka tapi dalamnya itu kelihatan, ya, lobinya. Di salonnya itu tertulis dengan lampu yang cukup terang, tulisannya begini. See yourself beautiful first. Lihatlah diri kamu cantik dulu, itu yang pertama.
Jadi pada waktu kita masuk ke salon itu, jangan saya mau lebih cantik, enggak. Tapi salon itu bilang, kamu harus masuk ke dalamnya dengan yakin dulu bahwa saya cantik. Saya akan membuatnya lebih cantik pada waktu saya masuk salon. Ini. Saudara, ya. Saya bilang di sini bukan berarti kita berhenti mengembangkan diri, berhenti untuk berubah menjadi orang yang lebih baik. Tapi saya mau sampaikan di sini bahwa mintalah versi diri kita yang terbaik yang Tuhan punya buat saudara dan saya. Ya, saya berpuluh-puluh tahun membangun hidup saya di atas pemikiran bahwa untuk menjadi sukses harus seperti si A, untuk menjadi diurapi harus menjadi seperti si B. Selalu sampai saya kecil saya selalu melihat cermin di kamar cici saya dan saya menyanyi, meniru bintang film Hongkong, penyanyi Hongkong saudara. Karena saya suka penyanyi Hongkong zaman waktu itu. Jadi saya lagu Hongkongnya itu diputar dan saya ikut-ikut nyanyi tapi di depan cermin dan saya pikir saya harus menjadi seperti dia. Ya. Sampai saya pernah bermimpi menjadi penyanyi loh saudara, penyanyi seperti penyanyi Hongkong dan saya mau pindah ke Hongkong waktu itu. Saya pikir ini serius ya, saya bicara ini serius. Aduh, ada aja. Tapi itu yang terjadi. Nah, poin yang ketiga yang saya mau sampaikan untuk kita berhenti membenci diri kita sendiri adalah tidak perlu menjadi orang lain untuk hidup kita diberkati. Enggak perlu mengubah apapun juga dari diri saudara. Selain apa? Membiarkan Tuhan yang mengubah kita. Amin. Ada orang yang ketawanya keras banget. Saya lihat TikTok waktu itu ya. Kalau ketawa cewek itu keras banget ya. Pas saya lihat dia panggil suaminya, saya kaget saudara. Kenapa? Suaminya gantengnya bukan main. Saya ngerasa tergebok. Ya. Jujur, saat saya lihat istrinya, saya pikir ini orangnya kok biasa-biasa dan bahkan, aduh kok begini ya, kenapa ini kok direkam di TikTok gitu. Ketawa keras, itu caranya dia gimana, tapi pada waktu panggil suaminya, ternyata suaminya orang yang well ya, berpakaian baik, cakep. Ternyata saya pikir, oh saya ngerti. Ya, mungkin wanita ini sudah menemukan versi terbaik dari dirinya. Sehingga menarik bagi si pria. Betul? Oke, berikutnya kita baca Kejadian 29 ayat 13 sampai 25 ya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, ini kisahnya kemudian Yakub pergi dari rumah karena takut mau dibunuh sama Esau. Esau sudah marah sekali karena dia dibohongin sama Yakub dan yang kedua ternyata dia membohongi ayahnya untuk mendapatkan berkat itu sampai Esau minta, "Bapak tolong berkati aku." Setelah dia tahu dia pulang dari padang itu, oh bapak sudah memberkati adiknya. Dia bilang, "Bapak tolong berkati aku." Firman Tuhan katanya dia sampai meraung-raung saudara. Meraung-raung nangis, kasihan banget. Mungkin dia cium kaki bapak, "Tolong berkati." Tapi Ishak bilang, "Gak bisa karena aku memberkati hanya satu kali." Wow, hancur sekali saudara. Dan kemudian ibunya menyuruh Yakub untuk pergi dari rumah ini, nanti kamu akan dibunuh bisa-bisa sama koko kamu. Ya. Nah, kemudian segera sudah Laban mendengar kabar, kemudian dia pergi ke rumah pamannya namanya Laban, ya. Untuk bersembunyi di sana, untuk tinggal di sana. Dan segera sudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sungguhnya engkau bersaudara daging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Kemudian berkata Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu," kata Laban. Lalu Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, cinta kepada adiknya ya, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel anakmu yang lebih muda itu." Saud Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi deal, ya, deal. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cinta yang begitu membara dalam diri Yakub pada Rahel. Sampai kerja 7 tahun, rasanya hanya beberapa jam, saudara. Begitu cepat. Betul. Ini firman Tuhan katakan seperti itu. Seperti beberapa hari saja, maaf bukan berapa jam, seperti beberapa hari saja. Ya. Kemudian
karena cintanya kepada Rahel. Sudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, setelah 7 tahun, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpa budaknya perempuan kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Tapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Kaget si Yakub. Ya, jadi malam itu mungkin gelap ya, nggak ada lampu atau gimana, saya nggak tahu. Pokoknya intinya pas malam itu selesai pesta, dia nggak tahu bahwa itu Lea. Ya saya pikir mungkin memang belum ada listrik ya. Jadi seperti itulah yang terjadi. Kemudian berkata Yakub pada Laban, dia marah, pagi-pagi sudah langsung marah-marah karena dia bilang, wah istrinya salah orang. Gila terlalu ini orang, langsung dia keluar, bayangkan. Hari pertama pernikahan itu yang udah menikah di sini, besoknya ada hari yang indah kan saudara? Ya, saya ada yang nemenin tidurnya. Tapi Yakub tidak. Malam itu ada nightmare buat dia. Kenapa? Karena paginya dia langsung sudah kaget dan dia marah-marah. Dan kemudian dia berkata kepada Laban, ya, apa yang kau perbuat kepadaku? Katanya. Bukankah untuk mendapatkan Rahel aku bekerja kepadamu 7 tahun? Mengapa engkau menipu aku? Saudara, ternyata si penipu bertemu dengan gembongnya penipu, saudara. Beneran ini, ya. Wow, benar-benar dah. Penipu ketemu gembong penipu, pamannya sendiri itulah si gembong penipu. Ya, 7 tahun, bayangan tega, saudara. Dan saudara, konsekuensi dari apa yang Yakub lakukan di rumahnya, akhirnya dia bisa rasakan hari itu. Pedihnya Esau mulai dia bisa rasakan. Lukanya Esau mulai dia bisa rasakan, saudara. Ini tadinya dia mungkin melihat Esau, ini orang cengeng banget sih. Udahlah, lu mah terlalu lembek lah. Paling gue serobot nih. Tapi akhirnya hari itu, dia sakit, mulai terluka. Saudara. Dan ini mulai menjadi Yakub yang menyadari bahwa ternyata ditipu itu sakit. Ditipu itu sakit, ya. Nah, saudara, tapi satu hal yang saya mau sampaikan di sini, konsekuensi itu bisa karena kesalahan yang kita lakukan atau keputusan yang salah yang kita buat, baik kita melakukannya sengaja atau tidak sengaja, saudara. Ya, contoh Yakub yang mengalami penipuan dari gembong penipu itu, pamannya, karena dia juga menipu ayah dan kakaknya. Itu konsekuensi yang Yakub sedang tanggung. Bisa juga konsekuensi itu dari perlakuan orang lain pada kita. Tidak selalu apa yang kita perbuat, saudara. Dalam hidup kita itu, konsekuensi yang ada dalam hidup kita itu bermacam-macam sebabnya. Contoh Yusuf. Yusuf itu mengalami konsekuensi dari perlakuan ayahnya yang menganak emaskan dia, begitu memanjakan dia, sampai dia dikasih baju yang lebih bagus dari semua kakak-kakaknya, sampai akhirnya kakaknya benci banget dan iri sama Yusuf. Sehingga Yusuf akhirnya dibuang oleh kakak-kakaknya. Yusuf gak mengerti kenapa saya harus dibuang. Tapi perlakuan ayahnya yang begitu menganak emaskan, membedakan antara dia dengan kakak-kakaknya, itulah yang membuat Yusuf dibuang dan mengalami konsekuensi yang buruk. Tapi saya mau sampaikan di sini, saudara, Tuhan tidak pernah menghukum saudara. Ini poinnya. Jangan gabungkan dan kaitkan konsekuensi sebagai hukuman Tuhan. Banyak orang yang pikir, oh Tuhan itu berdaulat penuh dalam hidup kita sehingga semua konsekuensi yang saya alami pun itu adalah Tuhan yang lakukan buat saya. Tidak, saudara. Kedaulatan Tuhan adalah apa? Merajut dan menjahit kembali, menganyam kembali semua konsekuensi-konsekuensi apapun alasannya yang saudara alami untuk kebaikan dan untuk rencananya digenapi dalam hidup saudara dan saya. Itulah kedaulatannya. Ya, itulah Tuhan kita. Ya. Mau kita buat konsekuensi yang sebodoh apapun kayak Yakub, mau kita seperti Yusuf yang gak tahu apa-apa tapi mengalami konsekuensi yang buruk karena perlakuan orang lain, Tuhan tetap bisa mengubah semuanya, saudara. Itu menjadi hal yang baik dan luar biasa. Saudara, karena ditipu Yakub, karena ditipu oleh Laban, Yakub akhirnya menikah dengan Lea, betul? Tapi dari Lea lahirlah 10 suku bangsa Israel.
Dan bukan hanya 10 suku bangsa Israel, tapi dari Lea lah lahir Yehuda, nenek moyang Tuhan kita Yesus. Kalau Tuhan adalah Tuhan yang tidak mampu untuk mengubah kesalahan dalam hidup saudara dan saya, tidak mungkin akan terjadi seperti Yakub. Kemudian Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, tapi karena dia dibuang itulah dia menyelamatkan seisi rumahnya, bahkan seluruh bangsanya diselamatkan saat kelaparan dan membawanya semua ke Mesir. Saudara, poinnya keempat, jangan kaitkan konsekuensi sebagai hukuman Tuhan. Untuk saudara berhenti membenci diri saudara sendiri, jangan selalu kaitkan konsekuensi apapun yang terjadi dalam hidup saudara, seburuk apapun. Oh, ini Tuhan sedang menghukum saya. Ya. Firman Tuhan katakan di Roma 8 ayat 1, sebab sekarang tidak lagi penghukuman bagi mereka dalam Kristus Yesus. Tidak, saudara. Ya. Tidak. Kita memang kadang-kadang perlu menanggung konsekuensi dari apa yang kita lakukan atau orang lain lakukan, tapi itu bukan hukuman Tuhan. Oke, yang berikutnya. Ya, Kejadian 32 ayat 23 sampai 28. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Ini kisah kemudian pada waktu Yakub sudah menikah dengan Lea, dengan Rahel, dan punya anak-anak, dan kemudian diberkati dengan luar biasa, dengan banyak sekali harta benda yang dia miliki. Kemudian dia pergi dari rumahnya Laban dan berpikir untuk kembali pulang sebetulnya ke rumah ayah dan ibunya. Tapi dia masih dalam kondisi yang begitu takut ketemu dengan Esau. Dia merasa bersalah dengan apa yang sudah dia lakukan. Dan di saat-saat seperti itulah, ini kisah ini ya terjadi. Kemudian sudah ia menyeberangkan mereka semua. Jadi Yakub menyeberangkan seluruh keluarga dan semua pegawainya, semua pembantunya diseberangkan, semua harta bendanya. Ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sautnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Saudara, kejadian terakhir ada orang yang bertanya kepada Yakub, siapa namamu? Adalah saat ayahnya bertanya kepada dia pada waktu dia mau diberkati. Ayah tanya, betul siapa nama kamu? Dan waktu itu Yakub ngomongnya, saya Esau. Saya Esau. Dia gak mau pakai namanya sendiri. Tapi saat dia bertemu dengan Tuhan dan pemulihan terjadi, Tuhan tanya sekali lagi. Aneh, Tuhan tahu kok ini Yakub. Gak seperti si Ishak waktu itu sampai buta, gak tahu nih ini Yakub sama Esau. Tuhan tahu ini Yakub, tapi dia perlu bertanya sekali lagi kepada Yakub. Siapa nama kamu? Dan Yakub sadar, inilah waktunya saya mengakui bahwa sayalah si penipu itu. Sayalah si penipu itu. Sayalah orang yang sudah melakukan kejahatan itu. Buat keluarga saya, buat ayah saya, buat kakak saya. Saudara, Tuhan selalu mengkonfrontasi kita saat kita itu mau dipulihkan. Dia adalah Tuhan yang adalah terang. Tidak ada kegelapan dalam dirinya. Dia selalu ingin terang. Pada waktu dia bertemu dengan kita dan dia mau memulihkan kita, dia selalu akan memandang kita itu, kamu itu sebetulnya seperti apa sih? Pada waktu kita datang kepada Tuhan dan meminta Tuhan untuk memulihkan kita, saudara, jadilah seperti apa adanya, saudara. Jangan lagi lari, jangan lagi menyalahkan keadaan, jangan lagi bilang, iya ini sih orangnya, yang tanggung jawab kan harusnya sih ini, ibu saya tuh yang ngajarin saya begitu. Saya kan lahir kan kasih nama Yakub, bukan maunya saya. Siapa nama kamu? Ya pokoknya saya nggak mau sebutan nama saya, pokoknya saya nggak suka sama nama itu. Saya bisa punya nama itu kan bukan karena saya. Ya, ini salahnya ibu saya juga diajarin ibu saya untuk gini. Kita banyak sekali excuse pada waktu bahkan kita berhadapan dengan Tuhan yang tahu semuanya. Saudara, nggak perlu. Semakin saudara excuse dan mengelak, saudara akan semakin sulit untuk mengalami pemulihan dari Tuhan. Akui aja, akui siapa saudara sepenuhnya. Apa kebobrokan saya,
apa kejahatan saya, keputusan apa yang salah yang saya buat, ya, hal apa yang saya sudah lakukan yang menyakiti orang-orang di sekeliling saya. Akui aja di depan Tuhan, Tuhan saya tahu saya salah. Tuhan pulihkan saya. Tuhan berkati hidup saya. Saudara, Yakub akhirnya menyadari bahwa berkat sesungguhnya itu bukan saat dia menipu Ishak. Bukan saat dia menawarkan sup kacang merah itu untuk Ishak minum. Dan Ishak bilang, aku bersumpah berikan itu kepada kamu. Yakub sadar bahwa itu tidak membawa berkat bagi hidupnya. Karena caranya yang dia lakukan adalah cara yang salah. Tapi dia tahu persis malam ini, saat dia bertemu dengan Tuhan, dia tahu berkatlah yang perlu dia dapat dari Tuhan. Jadi berkat sesungguhnya sebenarnya Yakub menjadi Israel adalah bukan saat dia itu menipu Esau. Bukan saat dia itu menipu bapaknya. Tapi saat dia malam ini bertemu dengan Tuhan. Saudara, Tuhan akhirnya membuat pangkal paha Yakub terplecok. Sehingga sejak malam itu Yakub menjadi orang yang pincang dengan jalan menyeret kakinya yang satu. Dan saudara, keesokan harinya, sebelum malam itu, dia pakai siasat segala macam untuk bertemu dengan Esau. Bahkan dia suruh dulu orang-orang pembantu yang pertama, bawa semua hartanya, saya di paling belakang. Saya lihat tuh dari jauh. Kalau semua mati dibunuh Esau, saya kabur. Ya, ini pintarnya Yakub, dia maunya sembunyi di belakang. Tapi malam itu setelah dia bertemu dengan Tuhan, saudara, ini poin yang luar biasa. Kalau saudara baca di bagian berikutnya, tepat di bagian berikutnya, Esau berdamai dengan Yakub. Saudara, Yakub dengan jalan terpincang-pincang berjalan di depan dan semua yang lain di belakang. Dan dia menghadapi Esau. Dan dia bilang, saya mau untuk merendahkan hati saya dan saya mau pulih dan sembuh dengan kakak saya. Saudara, apa yang terjadi saat Esau melihat Yakub dengan jalan terpincang-pincang dan berdiri sendiri bertemu dengan dia, keluarganya semua di belakang. Esau berlari dan memeluk Yakub. Saudara, pergulatan malam hari itu ada pergulatan yang mungkin cuma semalam waktu itu dengan Yakub. Tapi saudara, pergulatan semalam itu membuat Yakub berhenti untuk membenci dirinya sendiri. Dia memilih bekerja sama dengan Tuhan. Ini poin yang kelima. Bekerja sama dengan Tuhan untuk berhenti membenci diri kita sendiri. Kerja sama Tuhan, saudara. Jangan selalu cari alasan. Jangan selalu menghindar. Jangan selalu banyak alasan-alasan untuk kita mau pulih. Tidak ada sumber pemulihan selain pada Tuhan yang tahu semuanya. Udah terbuka aja dan jadilah apa adanya. Kalau kita melepaskan semua ego kita, seperti Yakub melepaskan semua pride-nya, melepaskan semua kegagahannya, dan dia menjadi pincang, dan dia berjalan sendiri apapun konsekuensinya, lakukan saudara. Lakukan, karena itulah berkat buat saudara. Di balik pemulihan Yakub dan Esau ada berkat yang terjadi akhirnya. Bukan hanya buat Yakub, tapi buat seluruh keluarganya. Saudara, ya. Saudara, pergulatan malam itu hanya mungkin semalam, tapi saya mau sampaikan ini mungkin bagian poin yang penting saya mau sampaikan, bahwa pergulatan untuk tidak membenci diri kita sendiri, itu bisa jadi pergulatan seumur hidup saudara, buat saudara dan saya. Ya. Namanya pergulatan, bergulat. Kenapa saya pikir namanya gulat bukan tinju, atau bukan karate? Ya. Kenapa gulat? Ternyata di balik bergulat itu ada pesan yang saya dapat, ada kesabaran di situ. Kalau saya lihat pegulat selalu memiting, diem lama. Sekali waktu saya lihat video gulat membosankan saudara. Lama didiem sampai orang sampai ya banting lagi kiri, diem lagi. Di situ ada namanya kesabaran. Itu saudara bisa mengasihi diri saudara sendiri. Saudara perlu bersabar. Pertama, kepada apa? Kepada pengenapan janji Tuhan. Sabar. Kedua, bersabar kepada siapa? Kepada diri saudara sendiri, ini yang penting. Oh iya, saya hari ini masih tuh selalu gagal. Oh ya, saya hari ini masih kok terikat sesuatu. Oh saya hari ini masih kok belum pulih. Kadang-kadang kita mulai mengkendam diri kita mulai menyalahkan diri kita mulai menyebut bahwa ya saya memang orang yang begini, saya memang orang yang gak pantas diberkati. Lalu mulai menghukum diri kita sendiri dan kita mulai gak sabar untuk melihat bahwa Tuhan masih sedang bergulat dengan saudara dan saya.
Untuk supaya apa? Fajar itu datang dan kemudian saudara dan saya mengalami pemulihan. Saudara, untuk sudah sembuh dan pulih, kita perlu waktu. Gak bisa langsung pulang dari sini saudara langsung menjadi orang yang mengasihi diri saudara sendiri. Bersabar ya, bersabar sama Tuhan, bersabar sama diri saudara sendiri, seperti Tuhan bersabar kepada saudara. Ya, Allah itu sabar, kasih itu sabar. Dia yang pertama, dia itu Allah yang sabar dengan kita. Bersabar saudara, sabarlah dan percayalah. Ya, poin yang penting adalah tetap bekerja sama dengan Tuhan, tetap saya percaya Tuhan, walaupun saya hari ini belum pulih, saya hari ini masih melakukan hal yang gak baik, saya masih sering menyakiti orang, saya mudah sekali melakukan hal yang tidak menyenangkan seperti Yakub. Tapi Tuhan, saya tahu bahwa Engkau masih mengerjakan sesuatu dalam hidup saya. Dan Engkau belum berhenti. Ya. Dan saya masih mau Tuhan bergulat dengan Engkau. Saya masih mau bersabar melihat Engkau mengerjakan sesuatu yang baik di dalam hidup saya. Ya. Kemudian kita buka di Keluaran 3 ayat 2-6. Ya. Oke, kita tutup dengan ini. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ini kisah Musa. Kita melompat ke depan ke Musa. Ya. Beberapa waktu kemudian, beberapa generasi kemudian, Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu Musa melihat, tampaklah semak duri itu menyala, tapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu, mengapa tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan, maka Musa menyimpang untuk memeriksanya. Berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah, perhatikan ini saudara. Ini poin yang penting yang saya mau sampaikan. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kalau saya Tuhan, untungnya bukan Tuhan, saya akan bilang akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Israel. Tapi Tuhan tidak malu menyebut bahwa dia adalah Allah si penipu itu. Akulah Allah Yakub. Dan selalu Tuhan menyatakan dirinya dimanapun, di kesempatan apapun, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Yakub yang namanya mungkin dilabel buruk oleh orang. Sampai dia perlu untuk mengganti namanya dengan Israel. Untuk dia bisa confident. Tapi di mata Tuhan, Yakub tetap Yakub yang dia kasihi. Saudara, saya bilang seperti ini pada pagi hari ini. Bukan saya mentolerir saudara tetap ada di dalam keadaan kelemahan saudara. Bukan saudara tetap harus ada di dalam adiksi atau keterikatan saudara dengan hal buruk saudara. Tapi saya mau sampaikan, kalaupun saudara belum menjadi Israel hari ini, dia tetap tidak malu menyebut bahwa dia adalah Allah saudara. Dia adalah Allah yang tidak sempurna. Dia ada Allah kalian semua yang gak sempurna. Ya, kadang kita pikir, aduh jangan sebut lagi nama Yakub. Tapi dia selalu mengulang lagi, aku Allah Abraham, Allah Ishak, aku Allah Yakub, aku Allah Abraham, Allah Ishak, dan aku Allah Yakub. Saudara, luar biasa sekali. Dalam perjalanan hidup kita, kadang-kadang kita berpikir, saya mau cepat jadi Israel. Saya mau cepat Tuhan untuk melupakan saya yang lama yang begitu buruk. Tapi Tuhan bilang, wait Yan. Ya, percaya, bersabar. Ya, karena saya juga mengasihi kamu yang sekarang ini. Saya tidak malu menyebut diri kamu anakku dan aku adalah Allahmu. Ya, saya tutup Ibrani 11 ayat 16. Tapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ibrani ini cerita tentang pahlawan-pahlawan iman. Mereka adalah orang-orang yang biasa saudara, seperti saudara dan saya. Ishak pun juga bukan keren banget, itu keluarganya bermasalah. Mungkin dia perlu ikut parenting sebetulnya, dari Pastor Diki harusnya kalau hari ini ada ya. Tapi sayangnya belum ada parenting waktu itu. Tapi kita bersyukur hari ini bahwa kita bisa belajar sesuatu yang lebih baik. Tapi saudara, kalaupun saudara belum pulih hari ini, saudara belum mengalami menjadi Israel, dia tetap Allah saudara. Dan dia tetap menyebut
saudara anaknya, dan dia tidak malu menjadi Allah saudara dan saya. Amin. Amin.